Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Pada hari ini Allah SWT mengumpulkan kita semua dalam kajian liqa virtual sebagaimana yang telah kita sepakati bersama. Dan pada pagi hari ini mari kita melanjutkan kajian kita tentang Ma'rifatur Rasul. Dan untuk tema pada pagi hari ini kita akan mempelajari karakteristik risalah kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kajian ini, dengan kita mengikuti secara rutin kajian virtual setiap hari Sabtu di masa pandemi ini, akan semakin menambah keimanan kita kepada Allah SWT dan juga keimanan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita dapat ittiba, dapat mengikuti segala perintah-perintahnya dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini oleh Allah SWT, mempunyai karakter, sifat-sifat. Yang pertama adalah khotamu al-anbiya, atau penutupnya para nabi. Khotam, hatam itu penutup ya, atau bagian akhir. Sebagaimana Allah SWT berfirman ya, di dalam surat 33 ayat 40. Kana Muhammadun aba ahadim mir rizalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sehingga dengan ayat ini, maka ketika ada seorang yang mengaku sebagai seorang nabi, maka berarti itu adalah nabi palsu. Ajaran Rasulullah sebagai penutup para nabi adalah sudah final. Tidak ada ajaran lagi selain Rasulullah SAW, selain al-Islam ini. Sehingga ketika belakangan ini banyak sekali ya yang mengaku sebagai pembawa risalah seperti Ahmad Mossadegh dan sebagainya, maka dipastikan bahwa itu adalah ajaran palsu yang jauh menyimpang dari ajaran al-Islam. Ikhwatul iman rahimakumullah. Yang kedua, karakter risalah Nabi Muhammad SAW adalah an-nasikhu ar-risalah, penghapus risalah. Penghapus risalah atau yang menjadikan risalah-risalah sebelumnya, sebelum datangan Nabi, sebelum ajaran Nabi tidak berlaku lagi. Sebagaimana Allah SWT berfirman, kulli ummatin ja'alna mansyaka hum
nasikuhu fala yunazi unnaka fil amri wan'u ila rabbika innaka la'alla hudan mustaqim. Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Maka tidak pantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada Tuhanmu, sungguh engkau Muhammad berada pada jalan yang lurus. Ikhwatul iman rahimakumullah, syariat yang diberikan, yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh syariat yang harus kita amalkan, karena syariat tersebut sebagai tafsir dari doa kita di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Maka jalan mana yang lurus adalah jalan yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, sehingga apapun yang diajarkan oleh Nabi, baik itu perkataannya, perbuatannya, perilakunya, bahkan ciri-ciri fisiknya harus kita tiru. Karena itu adalah sebagai sebuah sunnah, jalan yang lurus yang Allah berikan kepada kita agar kita menjadi selamat fid dunya wal akhirah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, karakter kenabian Muhammad SAW adalah musaddiqu al-anbiya, atau membenarkan para nabi. Jadi selain tadi menghapus ajaran rasul, juga membenarkan agama-agama yang dibawa oleh para nabi, semuanya adalah membawakan agama tauhid. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sejatinya semuanya adalah dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ajaran yang berlaku tentunya untuk saat ini adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang terakhir, sebagai penutup para Nabi, dan sebagai penghapus risalah-risalah sebelumnya. Allah SWT berfirman di dalam surah 61, surat Al-Fat ayat 8 dan 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut dan ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Jadi mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Dalam ayat selanjutnya, ayat 9, Allah SWT berfirman, "Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Hari-hari ini kita saksikan berbagai macam kebencian, nyinyir-nyinyiran orang-orang yang membenci kita di dalam media sosial, di dalam media-media elektronik, televisi dan lain sebagainya. Mereka menggunakan segala cara untuk memadamkan cahaya agama Allah. Bahkan juga itu terjadi di antara umat Islam yang membenci agamanya, yang hari-hari ini juga syiar Islam
dengan dalil toleransi, dengan dalih kebinekaan, ya, kita semua salah kaprah ya, dengan mengucapkan ya, Selamat Natal, dengan memberikan ucapan, bahkan itu sebagai sebuah pengakuan ya, sebuah doa yang sebenarnya sangat membahayakan akidah kita. Maka kita jangan meniru-niru, karena mereka sendiri ingin sekali memadamkan cahaya agama ini dengan perkataan-perkataan mereka. Maka ketika kita larut, ya, ketika kita mengikuti milah mereka, ajaran mereka, maka kita akan terjebak kepada syirik, dan juga kita akan terjebak kepada mencampur adukkan ya, urusan agama. Mungkin sebagian orang berkata bahwa itu hanya sebuah ucapan, ya. Karena di dalam Islam ucapan ini mengandung makna. Ya. Ketika kita menikah juga hanya dengan ucapan. Kita masuk Islam hanya dengan ucapan kalimat syahadat. Tapi merubah, mengandung konsekuensi dari ucapan-ucapan yang kita lakukan. Pun ketika kita mengucapkan ya, ajaran ibadah agama lainnya, kita mengucapkan Selamat Hari Natal misalnya, pada hakikatnya itu adalah pengakuan kita akan adanya Yesus Kristus, pengakuan akan adanya Trinitas, pengakuan akan adanya syiar agama tersebut. Ikhwatul iman rahimakumullah. Sehingga mari selamatkan akidah kita dengan tetap kita menjunjung tinggi syahadat kita sebagaimana ucapan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rasulullah pada waktu itu juga digoda oleh para kaum kafir Quraisy ya. Ya Muhammad ya, hari ini kamu menyembah Tuhan-Tuhan kami, maka besok kita juga akan menyembah Tuhanmu Allah gitu. Maka turunlah ayat lakum dinukum waliyadin. Sehingga bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ya, sifat risalah Nabi adalah mukamilu ar-risalah, penyempurna risalah. Selain untuk membenarkan Rasul dan Nabi sebelumnya yang membawa risalah Islam, maka kehadiran Nabi Muhammad SAW juga menyempurnakan risalah sebelumnya. Risalah sebelumnya cenderung ditujukan pada suatu kaum tertentu saja dan untuk saat tertentu saja. Maka berbeda dengan risalah Nabi Muhammad SAW, diutus untuk semua manusia dan berlaku kapan saja dan di mana saja hingga hari kiamat. Kalau risalah-risalah sebelumnya, misalnya Nabi Musa hanya diutus kepada Bani Israel. Dan nabi-nabi pada saat itu diutus hanya untuk umatnya, tidak mendunia, tidak kepada seluruh alam dan sampai hari kiamat. Maka risalah Nabi berlaku untuk semuanya dan dari waktu ke waktu sampai tutupnya dunia ini. Akhwatul iman rahimakumullah. Ya. Kemudian yang kelima, ya, risalah ya, karakter risalah Muhammad SAW adalah kafatilin-nas, untuk seluruh umat manusia. Di dalam surat 34 ayat 28 ya, Allah SWT berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatalin-nasi basyira wa nadhira walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan ya pada pertemuan kemarin, ya, Nabi Muhammad juga sebagai basyiro wa nadhiro, pembawa berita gembira, ya, membawakan janji-janji gembira, janji-janji yang ketika kita beramal soleh, ketika kita beriman dan beramal soleh, maka Allah akan memberikan pahala berupa surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang
kita kekal di dalamnya penuh dengan kenikmatan, juga sekaligus pemberi peringatan ketika kita durhaka, ketika kita abai terhadap risalahnya, maka pun penderitaan yang kekal, ya, penderitaan yang abadi di dalam neraka jahanam, neraka yang menyala-nyala, yang titik apinya ketika diinjak oleh kaki maka mendidih otak kita. Itu seringan-ringannya api neraka, dan berita gembira dan peringatan tersebut disampaikan kepada umat manusia untuk memilih agar di dunia ini ya, berhati-hati, karena dunia tempat beramal, sedangkan akhirat adalah tempat jaza, tempat pembalasan. Maka setiap amal kita akan dibalas sesuai dengan amal-amal kita, baik dan buruknya. Ikhwatul iman ya rahimakumullah. Kemudian yang keenam, karakter risalah Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Di dalam surat 21 ayat 107 Allah SWT berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW, maka manusia mendapat rahmat dan kebaikan. Manusia kafir dan jahiliyah pun mendapat rahmat dari kedatangan Islam. Karena Islam dan Nabi Muhammad tidak hanya ditujukan bagi umat Islam saja. Sehingga orang-orang kafir pun pada masa Rasulullah dilindungi. Mereka diberi hukum yang sama adilnya dengan umat Islam itu sendiri. Sehingga ketika sekarang diputar balikkan, radikalisme, terorisme seakan-akan disematkan kepada Islam, karena itulah untuk memecah belah politik snokorgrunya, memecah belah umat, sehingga ada sebuah pernyataan, sebuah klausul bahwa ketika ada kejahatan maka disematkan kepada Islam. Padahal ketika Islam ini memimpin, di dalam sejarahnya tidak ada radikalisme, tidak ada terorisme, karena itu memang diciptakan oleh agen-agen Yahudi dan Nasrani untuk menghancurkan umat Islam, baik dari luar maupun dari dalam. Yang kita sendiri harus menyadari, kita sendiri harus menjadi bagian dari penerang agama ini, menjadi bagian dari dakwah di dalam al-Islam ini, untuk memberikan pencerahan, memberikan penerangan kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga dan masyarakat di sekeliling kita, sehingga mereka kembali kepada al-Islam yang benar, Islam rahmatan lil alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh, karakteristik dari ajaran Islam adalah risalatul Islam, sebagai sebuah risalah, sebagai sebuah petunjuk yang harus diikuti. Di dalam surah 48 ayat 28 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkan terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dan Rasulullah ini diutus oleh Allah SWT untuk membawa petunjuk agama yang benar, dan insya Allah Islam ini akan menang pada akhirnya di muka bumi ini, dan semua nanti akan benar-benar merasakan rahmatnya Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Yang terakhir, karakter Islam inilah sebagai ad-dakwah, atau sebagai penyeru
Dakwah ini adalah mengajak, bukan mengejek. Dakwah ini adalah membimbing, bukan sebagai hakim. Dakwah ini adalah mengajak kepada kebaikan, bukan saling menyalahkan. Dai Allah dalam surah 33 ayat 46, Allah SWT berfirman, wada'iyan ilallahi biidnihi wasirajan muniro, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Maka umat Islam ini terlahir oleh Allah SWT untuk menjadi penyeru, juga di dalam surah Al-Imran yang sudah sering kita dengarkan, ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan engkau adalah sebaik-baik umat, engkau adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia dengan tugas menyeru kepada kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada yang mungkar. Umat Islam pada hari-hari ini mungkin banyak yang hanya mengambil kepada penyeru kepada kebaikan. Ketika mencegah kepada kemungkaran, maka itu dianggap sebagai radikal, dan ini yang diambil oleh saudara-saudara kita dari Front Pembela Islam di bawah Imam Besar Habib Rizik Syihab, ya, menentang kemungkaran. Maka razia alkohol, razia minum-minuman keras, razia tempat-tempat pelacuran dan sebagainya. Inilah dalam rangka wa tanhauna 'anil munkar, mencegah pada yang kemungkaran. Kenapa? Karena kalau umat Islam tidak ambil bagian dari ini, bukan menjadi kuntum khairu umat. Karena kuntum khairu umat satu paket, ya, mencegah, ya, mengajak yang ma'ruf sekaligus juga mencegah yang mungkar. Ikhwatul iman rahimakumullah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada pembahasan liqo virtual di masa pandemi pada pagi hari ini. Ada 8, ya, karakteristik risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dapat memberikan pencerahan dan juga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, serta mari sama-sama kita mengikuti risalah terakhir ini, risalah yang dibawakan oleh Allah SWT, dan kita genggam, kita amalkan ila yaumil kiamah, sampai hari akhir hayat kita, sampai kita menuju hari kiamat, sehingga kita akan dapat benar-benar mendapatkan balasannya sesuai dengan janji Allah SWT. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.